Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Bertemu kembali. Kali ini saudaraku, kita akan membahas obrolan postingan Ade Armando dengan Kumaila. Kumaila ini seorang gadis masih muda, cuma berpikir liberal. Dia menyatakan keraguannya terhadap Al-Quran. Dia mengotak-atik mencari kontradiktif antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nah, bisa kita lihat nanti kayak apakah pendapatnya si Kumaila. Ya udah, itu pertanyaan yang ganggu aku gitu. Di masa itu. Terus? Tadi apa pertanyaannya? Iya, dan apa namanya? Bagaimana proses perubahan sehingga kamu kini nampak sebagai seorang anak muda aktivis yang berpikir terbuka, progresif, liberal begini? Anda menjelaskan dengan karena sejak kecil sudah mulai tumbuh pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Iya sih. Atau misalnya nih, aku baca Quran, aku merasa ayat ini kontradiktif terhadap ayat ini atau ini apa. Tapi aku nggak ada tempat nanya karena guru-guru aku juga nggak lebih tahu dari aku gitu. Karena kan guru-gurunya nggak hafal Quran dan nggak ngedalamin banget gitu ya. Maksudnya kalau yang bukan hafal Quran banget gitu. Dan kalaupun hafal Quran banget ya nggak ngedalamin banget gitu. Jadi aku nggak ada. Ada nggak contohnya ayat yang menurutmu itu bertentangan tadi? Banyak karena dulu, tapi terutama karena dulu nggak tahu konteks historis ya. Jadi kayak kenapa di sini misalnya kenapa ada ayat yang kayak bunuhlah seorang kafir dimanapun kamu temui, itu kan ayat itu ada. Tapi di tempat lain kayak kita nggak boleh bunuh orang gitu. Itu kan kayak kontradiktif. Tapi di satu kitab, dan kitab itu kan pedoman hidup sepanjang masa gitu. Nah itu membingungkan banget buat aku yang masih kecil bolak-balik baca Quran gitu. Dan gitu apalagi kan katanya pedoman hidup sepanjang masa. Dan gitu aku harusnya dapat ketenangan dari situ. Tapi yang ada aku tambah pusing. Semakin aku pelajarin, aku semakin muncul pertanyaan baru gitu, malah gak habis-habis. Yang kebanyakan pertanyaan udah aku kontenin sekarang. Nah, demikianlah Di masa itu. saudara sekalian, apa yang tadi kita lihat postingan dari si Kumaila, apa yang tadi dilihat postingan dari Kumaila ini dengan Ade Armando sungguh berpikir kerdil. Dia ingin menjadi orang yang bebas berpikir, seolah-olah dia bisa mengoreksi Al-Quran yang satu ayat dengan ayat yang lain kontradiktif. Tadi contohnya begitu, bunuhlah orang kafir di mana saja Anda temui. Itu di dalam surat Al-Baqarah kan ada waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Kemudian di surat Al-Maidah ada juga dia katakan membunuh orang tidak boleh. Memang iya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 menyatakan bahwa membunuh jiwa manusia satu orang saja sama dengan membunuh umat manusia sedunia. Wah, luar biasa Al-Quran ini. Yang satu ayat menyatakan boleh membunuh siapapun orang kafir di mana Anda temui. Itulah yang membuat Kumaila pusing 7 keliling. Dia mikirkan itu, tanya ke gurunya, tanya ke teman-temannya. Bahkan kalau dia kuliah di jurusan tafsir, mungkinkah dia pernah bertanya kepada dosennya yang ahli tafsir itu? Saya kira dosen akan menjelaskan lebih jelas dan gamblang, apalagi dosen tafsir mungkin banyak bacaan wacana literasi yang telah dibacanya untuk bisa menjelaskan kepada si Kumaila. Oke, saudaraku, disinilah cara berpikir Kumaila dan Ade Armando. Dia kurang begitu mendasari dan meyakini kebenaran tentang Al-Quran. Kelihatannya seperti itu yang mewawancarai Ade Armando dengan si Kumaila nggak ada bedanya. Mungkin 1, 2, 11, 12 sama-sama berpikir nyeleneh. Saudaraku, disinilah kita perlu
bagaimana menyikapi sebagai orang yang beriman terhadap Al-Quran. Nah, gimana kira-kira? Jangan kayak Armando dan si Kumaila yang berpikir ya tanggung, dia jadi bingung, malah jadi pengung, akhirnya dia salah jalan, salah mengambil kesimpulan. Ya, kalau orang yang salah jalan nggak bisa lempeng, nggak bisa lurus, kira-kira dalam keadaan apa? Dalam keadaan kebingungan. Orang bingung itu ya dolan fahada. Perlu orang yang begitu diberi hidayah petunjuk agar diluruskan. Ya, saudari Kumaila dan adik Armando. Ya, kalau Anda mewawancarai orang seperti itu, berarti Anda sama saja pola pikirnya yang akan membawa membingungkan umat Islam, masyarakat manusia. Ya, model pemikiran begitu sama dengan model pemikiran orientalis. Ya, pemikiran yang orientalis, pemikiran komunis, pemikiran yang berpikir tidak menggunakan zikir. Coba kolaborasikan antara otak, ya, antara pikiran, antara hati, dan kemudian dengan Al-Quran sebagai sumber pemikiran. Al-Quran kan ngajak berpikir. Al-Quran bukan orang yang berpikir. Ulil albab, apalah takilun, apakah Anda berpikir, berakal? Itu Al-Quran. Jadi kalau Kumaila ngerasa berpikir, menurut saya berpikirnya kurang sempurna, masih ada ganjelan, perlu dibersihkan. Ya, perlu dibersihkan, bukan otaknya saja tapi hatinya juga. Karena dia tidak akan tersentuh oleh Al-Quran ketika ada pola pikir dan hati-hati yang berbau kurang bersih, ya, berbau kotornya di dalam hatinya dan pikirannya. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuh Quran kecuali orang-orang yang bersih. Ya, bersih akal pikirannya, bersih hatinya, dan bersih jasmaninya dengan wudu dan seterusnya. Disitulah saudaraku, ini pola pikir Kumaila. Apa yang tadi dia katakan jadi bingung dan akhirnya tidak puas, katanya Al-Quran itu petunjuk hudalinas, petunjuk manusia, tapi malah tambah bingung sehingga dia tidak bisa dijadikan sebuah kesimpulan untuk hidup tenang dan nyaman ketika membaca Quran. Bukankah ketika kita membaca Quran semangat menggebu tentang kesadaran imannya? Malah ini membaca Quran tambah bingung karena memang hatinya dan pikirannya pengung. Begitu jadilah dia bingung. Coba kalau dia berpikir, ya, Quran ini kok bertentangan, ada enggak ya ayat yang menjelaskan seperti itu seolah-olah bertentangan? Apakah ia bertentangan atau tidak? Mari. Nah, tadi dia mengambil sebuah ayat, ya, yang berkaitan dengan bunuhlah orang kafir di mana saja Anda temui. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh kafir di mana Anda temui. Kemudian kontradiktif dengan ayat yang menyatakan bahwa membunuh umat manusia itu dilarang dalam Islam. Nah, kenapa di sini dibolehkan membunuh, di sini tidak? Nah, harusnya bertanya, adakah ayat lain yang menjelaskan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum? Ada, cuma Kumaila nggak mau nyari, atau dia tidak mau nanya kepada spesialisasi orang-orang yang memahami Al-Quran. Dia memahami Al-Quran menurut otaknya sendiri, akhirnya jadi ya otaknya belum ada yang menuntun. Itu coba lihat di surat At-Taubah ayat 111. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Di sana dinyatakan yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan al-haqqum fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Al-ayat. Ini jelas gamblang. Ya, apabila kamu, ya, dalam keadaan berperang, ya, yuqatiluna fi sabilillah, dalam keadaan perang, dalam keadaan bela negara, dalam keadaan dianiaya, dalam keadaan kita ini diserang musuh, bukan kita menyerang musuh. Ya, karena Islam tidak boleh menyerang orang yang tidak bersalah. Ketika kita dianiaya, kita dijajah, kita diperangi, kita siap untuk bertahan diri. Itulah yang disebut jihad. Jihad itu mempertahankan diri dalam rangka yang membela kebenaran. Ya, yuqatiluna fi sabilillah.
Ya, dalam urusan perang, siapa yang bunuh dan siapa yang dibunuh duluan, silakan. Ada aturan undang-undang perang, boleh membunuh dan dibunuh, saling membunuh boleh. Ya, jangan sampai kita mau perang tapi kita takut membunuh orang, wah, akhirnya kita dibunuh duluan. Nah, disitulah hai Kumaila, ya, bahwa bunuhlah orang kafir di mana saja Anda temui, itu dijawab bahwa ketika saat perang, ketika perang kita dengan orang kafir memerangi kita, kita bela diri, kita mempertahankan diri, ya kita fisabilillah. Ketika perang, di mana saja Anda temui musuh-musuh yang memerangi kita orang kafir itu, maka kita boleh membunuhnya. Ini baru satu postingan berkaitan dengan kontradiktif ayat Al-Quran. Demikian saudaraku, mudah-mudahan tidak tersesat seperti adik Armando dan Kumaila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.